Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino. Asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen inilah yang digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Secara sederhana, sintesis protein dapat dipahami sebagai proses pembentukan protein. Tahapan sintesis protein. Tahapan sintesis protein melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, tahapan transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang akan menghasilkan RNA duta atau mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel, melibatkan enzim RNA polimerase dan terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berikut paparan tahapan transkripsi. Yang pertama, tahapan inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. Seperti yang kita ketahui, gen memiliki titik awal dan titik akhir. Titik awal disebut promoter dan titik akhir disebut terminator. Jadi, dengan menempelnya RNA polimerase pada promotor gen ini akan menyebabkan untaian DNA terbuka. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap elongasi. Terjadi penyusunan kode genetik dengan RNA polimerase di sepanjang utas DNA pencetak atau DNA sense yang akan membentuk rantai mRNA. Tahap elongasi disebut juga sebagai tahap pemanjangan rantai mRNA. Kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap terminasi, merupakan tahap di mana mRNA atau rantai mRNA tadi yang sudah terbentuk akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma yang akan masuk ke proses translasi. Berikut ini gambar bagaimana proses transkripsi. Jadi, RNA polimerase akan menempel pada titik awal yang disebut dari promoter gen. Menempelnya RNA polimerase pada titik awal ini akan menyebabkan untaian DNA terbuka. Nah, pada tahap inisiasi ini. Pada tahap inisiasi inilah terjadi terbukanya rantai DNA. Karena terbukanya rantai DNA, maka basa nitrogen yang terdapat di dalam DNA tersebut akan bebas hingga memungkinkan terjadi tahap selanjutnya, yaitu penerjemahan kode genetik si basa nitrogen itu oleh RNA polimerase. Jadi, pada tahap elongasi merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yang tadi, bahwa terjadi penerjemahan kode genetik. Jadi, penerjemahan kode genetik basa nitrogen oleh RNA polimerase akan menghasilkan mRNA. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga menyebabkan pemanjangan atau pembentukan rantai mRNA.
Berikut ini tahap elongasi lebih jelasnya. Jadi ini merupakan basa nitrogen pada DNA. Itu A, G, C, T, basa nitrogen, yang akan diterjemahkan oleh RNA polimerase yang akan membentuk rantai mRNA, akan memanjang. Kemudian masuk ke tahap terminasi, tahap yang terakhir. Rantai ini akan keluar dari titik terminator atau titik akhir menuju ke sitoplasma untuk mengalami tahap selanjutnya, yaitu translasi. Jadi translasi adalah penerjemahan kode genetik mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Jadi perbedaan translasi dengan transkripsi yaitu pada transkripsi yang diterjemahkan adalah si urutan basa nitrogen, hasilnya mRNA. Sedangkan pada tahap translasi yang diterjemahkan adalah mRNA yang tadi hasil transkripsi, hasilnya asam amino polipeptida. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Terjadi melalui 3 tahapan, sama seperti transkripsi yang tadi, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap pertama, inisiasi. Ribosom subunit kecil, ini merupakan subunit kecil, akan mengikatkan diri pada mRNA. Ini merupakan mRNA di bagian start codon. AUG merupakan start codon, serta mengikat pada bagian inisiator, tRNA. Jadi, tRNA memiliki 2 sisi. Satu sisi dia membawa asam amino, sisi lain membawa antikodon. Selanjutnya, molekul besar ribosom juga ikut terikat bersama ketiga molekul tersebut. Jadi ada kemudian si ribosom yang sangat besar juga akan berikatan. Masuk ke tahap selanjutnya, tahap elongasi, tahap pemanjangan. Pada tahap ini, kodon yang di bawah mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino oleh tRNA, inisiator yang membawa antikodon. Hasilnya akan berupa asam amino. Jadi proses ini akan terus berlangsung hingga ribosom nantinya akan mencapai stop codon. Jadi berikut ini siklusnya. Jadi dia akan dari kodon pertama, kodon kedua, kodon ketiga, selanjutnya hingga membentuk rantai asam amino. Kan? Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang tadi membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino inilah yang akan membentuk rantai polipeptida. Kemudian tahap terakhir, proses translasi berhenti setelah ribosom mencapai stop codon. Jadi, apabila ribosom dia bergeser sudah sampai ke stop codon, ada UAG, UAA, atau UGA, maka akan berhenti. Dan rantai polipeptida ini, dia akan lepas. Karena codon stop ini, dia akan berikatan dengan faktor pelepas, atau release factor. Oleh karena itu, si polipeptida ini akan bebas. Dan polipeptida yang bebas ini akan dihidrolisis menjadi protein fungsional. Dan dengan lepasnya polipeptida ini, maka berakhirlah proses translasi. Nah, ini merupakan ringkasan dari sintesis protein. Jadi, sintesis protein memiliki 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahapan transkripsi, yaitu tahapan penerjemahan urutan basa nitrogen pada DNA yang akan menghasilkan mRNA.
transkripsi terjadi di nukleus. mRNA yang sudah dihasilkan pada tahap transkripsi ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami translasi. Translasi yaitu penerjemahan mRNA dengan bantuan ribosom untuk menghasilkan polipeptida. Bahan atau enzim lain, bahan atau zat lain yang membantu untuk pembentukan polipeptida ini yaitu tRNA. Jadi tRNA inilah yang akan membawa asam amino sehingga terbentuklah gabungan asam amino atau polipeptida. Demikianlah video penjabaran saya mengenai materi sintesis protein. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan jika ada yang kurang atau saya salah, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.